Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa juga kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga dan para sahabat beliau serta semua pengikut ajaran-ajaran beliau. Karena beliaulah kita mendapat petunjuk melalui ajaran-ajaran Islam, dan dengan demikian kita bisa membedakan mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil. Hadirin yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan tausiah saya yang bertema pemberdayaan masjid dalam ekonomi syariah. Adapun pengertian dari masjid merupakan pranata keagamaan yang tidak terpisahkan dari kehidupan spiritual, sosial, dan kultural umat. Di mana ada umat Islam, pasti di situ ada masjid. Masjid juga merupakan simbol keislaman. Jika ada masjid, maka di situ pun disinyalir ada kehidupan umat Islam. Nah, memahami masjid secara universal berarti memahami sebagai instrumental sosial masyarakat Islam yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Islam itu sendiri. Nah, keberadaan masjid pada umumnya adalah sebagai tempat ibadah, baik mahzah maupun gairu mahzah. Nah, melihat gejala yang sedang berkembang di tengah umat, diperlukan paradigma baru dalam melihat pemberdayaan ekonomi umat ini. Nah, mereka harus diposisikan sebagai subjek dalam pemberdayaan karena mereka merupakan bagian inklusif dan sentral dalam pembangunan ekonomi makro. Nah, perlu dilakukan pola pembangunan kemitraan baik antara masyarakat dengan pemerintah, swasta maupun lembaga swadaya masyarakat yang merupakan modal sosial atau sosial kapital. Nah, terbesar dalam membangun masyarakat. Modal sosial ini menjadi jalan tengah sistem kapitalis yang sangat mengedepankan individu, pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain. Perlu dilakukan pola pembangunan kemitraan yang baik, yang mana antara masyarakat dengan pemerintah. Nah, perlu pemenuhan hak rakyat. Masjid selain sebagai menjadi pusat aktivitas dakwah untuk syiar nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan masyarakat yang sangat majemuk seperti sekarang ini, masjid juga berperan dalam menyelesaikan persoalan pendidikan, sosial, budaya, sosial kemasyarakatan, dan terutama sosial ekonomi masyarakat. Ada juga sebagian jamaah yang mengharapkan dia dapat mempercayakan modal dan saham mereka untuk pemberdayaan ekonomi masjid sebagai sarana untuk aktivitas dakwah yang melampaui batas-batas etnis, budaya, maupun latar belakang sosial. Berdasarkan indikasi yang telah dikemukakan, bisa terbaca dari terwujudnya partisipasi penuh dari masyarakat, antara lain kebersamaan dalam membangun fasilitas masjid sebagaimana yang pernah terjadi pada masa renovasi pertama. Banyaknya mengalir infak, wakaf, dan sedekah dari jamaah. Masjid memiliki jamaah dan masyarakat. Masjid milik jamaah dan masyarakat. Dan sebaliknya, masyarakat memiliki masjid. Nah, persoalan masjid adalah persoalan masyarakat, dan sebaliknya, persoalan masyarakat adalah persoalan masjid. Pemberdayaan adalah pemberdayaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka sehingga bisa menemukan masa depan mereka lebih baik.
Nah, Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa tidak hanya memiliki fungsi sebatas sebagai pusat kegiatan ibadah, namun juga berfungsi sebagai tempat pendidikan dan pengajaran, pusat informasi Islam, pusat kegiatan ekonomi, serta pusat kegiatan sosial dan politik, serta pusat kegiatan dakwah bagi umat Islam. Nah, karena itu masjid berperan besar bagi umat dalam melakukan perubahan nilai-nilai kehidupan, dalam pengamalan beragama dan pembinaan umat melalui program kesolehan sosial dan ekonomi yang meliputi semangat spiritual yang diwujudkan. Jamaah masjid mempunyai kepedulian sosial yang diwujudkan dalam pemberian zakat, infak, sedekah, mempunyai sikap toleran dan kerelawanan dan membantu saudara-saudaranya yang terkena musibah. Nah, konsep pemberdayaan ini menjadi penting karena dapat memberikan perspektif positif terhadap orang yang lemah dan miskin. Komunitas miskin tidak dipandang sebagai komunitas yang serba rentan dan kekurangan, atau kurang pendapatan, kurang sehat, kurang pendidikan, kurang makan, kurang dinamis, dan lain-lain, dan hanya menjadi objek pasif penerima pelayanan, melainkan sebuah komunitas yang memiliki beragam potensi dan kemampuan yang dapat diberdayakan. Setelah kegiatan dilaksanakan, ternyata untuk menemukan format pemberdayaan yang tepat nampaknya masih diperlukan adanya data yang lebih konkret, karena format pendampingan yang dilaksanakan di setiap daerah bisa jadi tidak akan sama. Setiap daerah mempunyai kekhasan sendiri, sehingga dibutuhkan adanya satu kontekstualitas metode pemberdayaan masyarakat tradisinya berdasarkan kekhasan tersebut. Berdasarkan realitas dan fakta dapat kita simpulkan bahwa masjid harus kembali difungsikan untuk mencerdaskan umat melalui dakwah di bidang muamalah yang selama ini jauh dari kajian-kajian umat Islam. Nah, para nazir masjid diharapkan melakukan paket-paket kajian muamalah maliyah atau ekonomi Islam agar materi pengajian agama di masjid tidak pincang atau melulu ibadah mahdah atau munakahat, cerita pahala surga dan neraka secara sempit. Nah, mengamalkan Islam bukan saja dari aspek ibadah dan akidah serta akhlak secara sempit, tetapi harus secara kafah dan komprehensif. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.